warahmatullahi wabarakatuh. Tribun News kembali hadir dalam acara tamu kita, dan kali ini secara online karena kondisi pandemi COVID-19 dan mengharuskan kita untuk social distancing. Dan kali ini hadir di tengah kita Kepala OJK Solo, Bapak Eko Yunianto. Selamat datang Pak, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Kami sudah WFH, jadi sekitar 80% yang WFH, tinggal 20% yang di kantor, gantian. Oke. Pak Eko, sesuai diskusi kita kali ini dengan tema kredit bank di tengah pandemi, dan kemarin juga OJK sudah mengeluarkan peraturan OJK nomor 11 tahun 2020. Di situ diatur soal kebijakan stimulus perekonomian nasional yang termasuk kredit di dalamnya, dan ada juga pengaturan dalam penurunan suku bunga, kemudian perpanjangan jangka waktu sampai ke konversi kredit hingga penambahan fasilitas kredit. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak, POJK nomor 11 tahun 2020 ini seperti apa sih? Oke, baik. Jadi terima kasih Mbak Dea. Jadi kalau untuk POJK ini memang diterbitkan terutama untuk mengantisipasi dampak dari COVID-19 ini. Bagaimanapun dampak COVID-19 ini tidak hanya dialami oleh Indonesia, tapi memang oleh seluruh dunia. Iya. Tentunya dampak dari situ bagi industri, khususnya industri di sektor real tentunya sangat terdampak. Khususnya bagi debitur-debitur yang memang menerima fasilitas dari bank ataupun dari pembiayaan, karena kemampuan membayar dia tentunya akan terganggu dengan adanya COVID-19 ini. Nah, makanya Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan POJK nomor 11 tahun 2020 ini untuk memberikan stimulus berupa ada 2 poin sebetulnya di POJK itu. Baik. Yang pertama terkait dengan penetapan kualitas kredit. Jadi penetapan kualitas kredit bagi kredit dengan plafon sampai dengan 10 miliar itu hanya dari satu pilar saja, Mbak. Dari ketepatan membayar angsuran pokok dan bunga saja, dengan mengabaikan 2 pilar yang lain, yaitu kondisi usaha debitur dan prospek usaha. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan relaksasi restrukturisasi. Artinya di POJK ini bagi bank-bank ataupun dari nanti leasing juga nanti akan keluar aturannya, bagi mereka yang melakukan restrukturisasi itu, bagi debitur-debitur itu tetap dikategorikan lancar. Nah, ini tidak ada batasan sampai dengan plafon berapanya itu tidak ada. Intinya bagi debitur-debitur yang terdampak COVID-19 ini, itu bisa mengajukan restrukturisasi kepada bank ataupun kepada perusahaan pembiayaannya. Tetap dengan dikategorikan lancar. Tapi tentunya kalau sudah disetujui oleh bank atau perusahaan pembiayaan itu. Demikian, Mbak. Lantas sektor-sektor apa saja sih Pak untuk UMKM maupun sektor mikro yang di Solo yang banyak mengajukan? Kalau untuk penerapan di Solo sampai dengan saat ini alhamdulillah khususnya perbankan sudah menindaklanjuti, perusahaan pembiayaan juga sudah, tapi karena kan bagaimanapun kan perusahaan pembiayaan misalnya kan kantor pusatnya di Jakarta, Mbak. Karena kantor pusatnya di Jakarta tentunya mereka masih menunggu aturan dari internal perusahaan pembiayaan itu. Kalau di perbankan juga memang sama seperti itu, tapi karena POJK ini sudah diterbitkan tanggal 13 Maret 2020, sehingga sekarang sudah banyak perbankan yang sudah punya aturan internalnya. Sehingga sampai dengan saat ini yang sudah dilakukan restrukturisasi sampai dengan tanggal 17 Maret 2020 kemarin untuk perbankan mencapai 15.000 debitur. 15.000 debitur ya Pak? Ya, 15.000 debitur, 72 persisnya. Itu dengan outstanding kredit itu 2,4 triliun rupiah. Sementara kalau untuk perusahaan pembiayaan masih relatif kecil. Kalau posisi sampai dengan tanggal 17 kemarin sudah ada perkembangan menjadi 394 debitur, Mbak, dengan nominal 10,9 miliar rupiah. Sementara untuk NPL Pak, kredit macet sendiri, saat ini kondisinya seperti apa Pak? Apakah sudah termasuk tergerus nih Pak pandemi COVID-19? Atau
seperti apa nih prediksinya nanti di Maret mungkin? Oh iya jelas Mbak, jadi dengan COVID-19 ini kan seperti saya sampaikan tadi bahwa dampaknya kan terhadap kemampuan membayar dari debitur. Dampaknya pasti banyak, apalagi debitur-debitur yang tadi usahanya misalkan harian seperti sekarang ojek online lah itu ya. Itu misalkan dia ngambil motornya itu dari perusahaan pembiayaan. Tentunya sumber angsurannya kan dari pendapatan dia yang harian tadi. Dengan sekarang banyak toko-toko misalkan rumah makan yang tutup misalnya, terus apalagi kalau di Jakarta yang sudah menerapkan PSBB, untuk boncengan aja kan nggak boleh, hanya bisa ngambil barang saja. Nah itu tentunya kan akan berdampak kepada kemampuan membayar mereka. Seperti itu Mbak. Berarti dapat dikatakan untuk sektor-sektor ini mungkin paling banyak yang mengajukan sektor apa nih Pak? Untuk UMKM maupun mikro lainnya? Ya, jadi kalau sektor berdasarkan sektor ekonomi, yang banyak yang sudah dilakukan restrukturisasi adalah di perdagangan besar dan eceran. Itu mencapai 41% dari outstanding yang sudah dilakukan restrukturisasi. Dan ini tentunya memang khususnya kalau seperti saya sampaikan tadi kan perdagangan kan banyak yang terdampak nih Mbak, rumah makan banyak yang akhirnya tidak buka gitu ya. Terus termasuk juga nanti jasa-jasa Mbak. Jasa itu misalnya seperti perhotelan, transportasi, pariwisata. Seperti kita lihat kan di Solo juga hotel-hotel banyak yang sudah tutup. Ada beberapa yang gerai-gerai toko besar sudah merumahkan pegawainya. Nah, tentunya ini kan akan sangat berdampak pada kemampuan dari mereka itu. Apalagi kalau dia sebagai debitur dari perusahaan pembiayaan ataupun dari bank itu sendiri. Oke. Berarti tadi selain perdagangan mungkin Pak yang terdampak lagi sektor apa saja Pak? Sebenarnya kalau terdampak sih hampir semua sektor Mbak ya, yang seperti saya sebutkan tadi. Tapi yang skalanya paling besar mungkin perdagangan, perdagangan, pariwisata, transportasi, perhotelan, itu kan pasti terdampak semua itu. Termasuk juga pertanian misalnya, itu juga pasti kena dampaknya juga. Seperti itu. Jadi hampir semua sektor Mbak yang kena dampaknya itu. Iya, baik Pak. Lantas untuk ini Pak, pengajuan dari para debitur ini kira-kira nilai kreditnya kisaran berapa sih Pak? Kalau kisaran kreditnya kami tentunya tidak bisa melihat secara individu Mbak ya, karena mereka kan menyampaikan ke kita kan kadang total dari misalnya perusahaan Bank A, dia sudah melakukan restru kepada sekian debitur dengan outstanding kredit sekian, seperti itu. Jadi kita tidak melihat persen to persen secara individu, tidak seperti itu. Tapi bagaimanapun ini pasti sebagian besar adalah UMKM. Untuk kendala sendiri Pak, kendala-kendala apa sih yang umumnya ditemui para debitur maupun perbankan sendiri? Jadi kendala yang dihadapi di lapangan, yang pertama dari sisi industrinya, dari sisi perbankan atau dari sisi perusahaan pembiayaannya. Karena pada saat awal-awal dilakukan dampak pandemi COVID-19 ini, mereka kan sebagian besar yang ada di Solo Raya ini kan seperti saya sampaikan tadi kan merupakan kantor cabang, sehingga mereka masih menunggu kebijakan aturan dari kantor pusatnya. Itu dari sisi internal. Terus dari sisi debiturnya juga seperti itu. Dari sisi debiturnya itu banyak debitur yang kurang paham terkait dengan kebijakan dari relaksasi yang diatur di POJK itu, karena mereka beranggapan bahwa pokoknya dilakukan penundaan sampai dengan 1 tahun. Nah, padahal kan mestinya tidak seperti itu. Artinya bahwa relaksasi yang diberikan di POJK itu dalam bentuk restrukturisasi itu kan ada berbagai macam, Mbak. Bisa merupakan perpanjangan jangka waktu, penurunan suku bunga, penurunan tunggakan pokok, penurunan tunggakan atau pengurangan tunggakan angsuran bunga, atau mungkin bisa juga penundaan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga. Tentunya itu setelah dilakukan assessment dan penilaian oleh bank atau perusahaan pembiayaan itu. Artinya debitur-debitur itu yang terdampak tadi kan pasti dianalisa nih kemampuannya.
bagaimanapun tidak mungkin sama antara debitur A dengan debitur B. Oh, ini sama-sama dilakukan penundaan, misalkan ini sama-sama dilakukan perpanjangan, tentunya akan dilihat lagi, akan dilihat oleh krediturnya, dalam hal ini bank atau perusahaan pembiayaan itu. Oke, baik Pak. Demikian acara tamu kita dengan narasumber kita Bapak Eko Yunianto selaku Kepala OJK Solo. Semoga diskusi santai ini dapat bermanfaat dan semoga kita sehat selalu dan selalu produktif di tengah pandemi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.